ceritanya mudik ala San Mori nih guys. Jadi suasana Jakarta sepi banget guys. Tuh biasanya yang di sini rame, sepi ya. Wah itu yang deket rel juga, wah sepi. Wih, Jakarta kayak milik sendiri nih. Kalau kayak gini Jakarta nyaman guys, bener serius. Kalau suasana jalannya nggak padat gini, seru deh di Jakarta guys. Yuk guys, jumpa lagi sama gue dan Made Dosen Racing guys. Jadi ini tanggal 30 guys. Nah jadi ini hari terakhir puasa guys. Besok udah lebaran. Kita masih di Jakarta aja guys. Jadi kita ceritanya mudik ala San Mori nih guys. Jadi suasana Jakarta sepi banget guys. Tuh biasanya yang di sini rame, sepi ya. Wah itu yang deket rel juga, wah sepi. Wih, Jakarta kayak milik sendiri nih. Kalau kayak gini Jakarta nyaman guys, bener serius. Kalau suasana jalannya nggak padat gini, seru deh di Jakarta guys. Tapi semua daerah kayaknya jalannya juga relatif ramai ya guys ya. Udah macet-macet juga ya di Jogja, di Bali juga udah kayak Jakarta guys. Tapi ini enakan guys. Jadi buat kalian yang masih puasa, semangat ya guys. Besok udah lebaran guys. Waktu ngupload ini nggak tahu ini udah lebaran atau belum, tapi gue ngucapin mohon maaf lahir batin guys kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja yang menyinggung. Mohon maaf guys ya, namanya juga konten guys. Kadang-kadang ngomong ngelantur juga guys tanpa dipikir dulu gitu. Yang baik-baik diambil, yang kurang baik ya dimaafkan ya, dilupakan. Wih, asik bener. Sepinya. Tapi gue nggak suka ngebut guys ya orangnya, jadi ya mau rame mau enggak ya tetap aja larinya slow gitu. Maklum lah guys, apa namanya, udah nggak kayak zaman apa kuliah apa SMA gitulah ya. Woi lihat jalan sepi dikit betot guys. Dulu zaman SMA kadang-kadang suka balap liar, itu nggak baik. Setelah dipikir-pikir apa ya, baru nyadar itu nggak berguna gitulah guys. Jangan ditiru. Pokoknya kalian belajar yang pinter-pinter. Kalau suka otomotif ya bidangi, kalau hobi ya tetap jalan ya. Nggak usah yang ngambil ngebut-ngebutnya itu, yang liar-liar itu nggak bagus guys. Kita yang motovlog santai saja. Tapi kalau kalian suka yang balap-balap ya, tapi ini sih saran ya, cari tempat yang benar-benar proper, seperti latihan di sirkuit ya. Ya temen-temen tuh kalau apa pengen nyoba di jalan gitu ya, cari yang pas jalan kosong ya, atau street race lah minimal gitu. Jangan di jalan raya kayak gini tuh jangan gitu. Ini ngecelakain apa orang lain gitu loh. Aduh, enaknya ngebahas apa ya. Udah kaku kita jarang konten di atas motor nih. Jadi jarang pakai Ducati, soalnya Ducati mati guys. Aduh, itu Ducati pakai acara mati lagi. Udah berapa hari ya mati ya, seminggu. Nggak tahu akinya, nggak tahu dia ada kabel yang putus ya gitulah. Nanti habis lebaran baru kita perbaiki lah ya. Kita nikmati dulu suasana jalan santai. Tapi di depan kayaknya udah mulai macet juga ya.
sebagian juga yang dari arah Bogor itu ya, ke Bogor itu juga ya kan dekat ya, jadi mereka mungkin pulangnya ya tipis-tipis, bisa antar malam, bisa besok. Mungkin hari ini juga ada yang kerja ya, buat tuh semangat ya buat kalian yang nggak nggak kesempatan libur ya, yang nggak mudik ya. Terutama kalau nggak salah ya, ada beberapa pegawai yang nggak mudik itu kayak tenaga kesehatan tuh pasti susah tuh mudik guys ya, bidan, dokter, perawat gitu, itu susah tuh. Kemudian polisi, TNI, bahkan security juga salah satu profesi yang mungkin tidak mudik guys. Bagaimana mudik? Mereka kan kerjanya nggak bisa diganti guys, tenaga kerjanya karena dibutuhkan. Jadi kasihan juga, kayak di sub justru kerja juga. Nah ini juga yang kerja guys, apa tuh, tempat wisata. Kalau orang libur dia kerja tempat wisata juga guys. Jadi kalau orang liburan kan wisata rame tuh, di hotel atau di mana gitu lah ya, di mall, di tempat rekreasi gitu ya, itu pegawainya malah masuk kalau orang libur guys, karena omsetnya kan pas kita libur gitu loh ya. Kalau profesi guru, dosen kayak gue gini masih libur guys, masih libur. Kita ngikutin libur tanggal merah nasional, ada cuti juga. Ini kenapa sih nggak rating gitu? Main potong aja tuh angkot. Wah, ini anaknya main HP di jalan tuh. Woi, pasti jamret deh. Ini konten kita nggak potong-potong ya guys ya, kita konten di jalan aja nih guys, biar dapat berapa menit lah gitulah ya guys ya. Nanti kita konten di luar kota lagi guys, entah di Surabaya, Jogja, atau di Bali nanti kelanjutannya ya. Lega. Ini harus ngambil kanan. Jarang-jarang guys. Kalau tahun lalu Lebaran kita juga nggak pulang sih ya, kita juga masih di Jakarta. Tahun lalu kita masih sibuk ya, sempat konten sama Ibnu ya, Andi. Tahun ini kita gak ada konten sama adik-adik racing gue itu tuh. Ya ini guys, jarak rumah kita juga lumayan jauh, jadi nggak bisa yang ketemu gitu. Terus kalau udah pulang kerja males banget tuh kalau keluar, capek guys. Buat kalian yang nggak ngerasain pasti lalu bang sosok capek. Waduh, ntar kalau kalian udah kerja gitu ya, pulangnya sore atau malam, mestilah waktu itu digunain buat istirahat guys. Rebahan di kasur tuh kayak nikmat sekali gitu. Ngomong apa sih kita? Kita mau masuk tol ya. Kita mau ke tol, mau ke Bandung nih guys. Pakai motor ini guys enak banget. Jadi buat kalian nih yang suka touring ya, sebenarnya motor itu dibuat tuh berdasarkan ini sih, kebutuhan ya. Kalau kalian cenderung punya motor buat yang namanya hanya sanori gitulah ya, keluarnya di event-event tertentu,
kalau ngejar looks gitu, kerennya waktu riding gitu, motorsport sih kayaknya paling oke lah ya. Tapi kalau buat motorsport, buat kalian harian keluar kota gitu ya, model seperti itu buat mudik gitu, sebenarnya pasti pegel banget guys. Nggak recommended lah motorsport, karena dari segi gunaannya aja berbeda guys ya. Jadi motor-motor naked itu lebih cocok buat kalian yang motornya itu lebih kepada hobi touring, perjalanan bolak-balik yang cukup jauh, lebih pas yes. Nah kalau yang santai banget gitu loh, yang mau dipakai harian, mau dipakai pagi, siang, malam, kapan aja, touring juga lumayan oke, itu sebenarnya Matic ya. Matic tuh pas lah. Di Jakarta juga Matic lagi berkembang banget. Klubnya juga menurut gue yang paling banyak itu komunitasnya tuh di komunitas Matic sekarang. Nah, ngapers gitu. Modifikasinya juga beragam ya, bisa main repaint, peleknya juga keren-keren. Wah, kalau orang yang suka terabas ya pasti beli motor yang kayak jenis-jenis trail gitu ya, KLX ya, atau CRF itu, WR 155. Gak mungkin kan kalian pakai motor sport kalau medannya adalah medan-medan buat off-road. Jadi motor itu sebenarnya kegunaan guys. Jadi kalau kalian mau beli motor tapi mau dipakai buat lebih banyak touring, sebulan sekali misalnya dari sini mau Bandung, ada bolak-balik seperti itu, mending naked guys. Tapi kalau memang ada motor ada motor cadangan gitu ya, nggak apa-apa punya sport juga oke. Makanya kita ini ada 3 motor, satu naked ya, ada 4 ya, satu naked, ada yang sport, ada yang Matic, ada juga si Mocil kan trail. Oh, lengkap kita punya ya guys ya. Jadi tergantung kegunaannya. Nah kalian dominan kemana? Kalau hanya buat kerja harian sih mending kalian main-main di Matic itu juga cakep guys. Matic juga dibagi beberapa segmen kan, kayak Matic yang dia mengutamakan kenyamanan gitu ya, kayak apa tuh, NMAX gitu, PCX, XMAX gitu ya, IDP, kemudian ada yang dari Aprilia, yang Aprilia 200 ya, Matic tapi 200 cc, itu juga kenyamanan tuh. Jadi ya selera. Matic yang retro juga ada. Retro itu sih kayak sebenarnya retro yang modern itu kan ada di Vespa, ada juga di Yamaha Fazio gitu ya. Nah itu juga retro tuh. Oh sini masih macet guys. Ini kembali ke seperti Jakarta pada umumnya di sini nih. Oke guys, mungkin itu aja konten kita kali ini. Terima kasih udah nemenin gue perjalanan mudik ala San Mori. Nanti kita lanjut lagi di konten kita berikutnya. Semoga kalian terhibur. Yang gak mudik semangat ya. Mungkin belum rezekinya mudik, ditabung uangnya, modif motor atau beli motor aja dulu. Kalau belum ada ya di saving dulu, jangan boros-boros guys. Dan kalau bisa sih kalau beli motor sih hindari kredit guys, riba, kemudian jatuhnya juga mahal banget. Jadi kalau gue saranin sih beli motor yang sesuai budget dulu, jangan makan gengsi. Kalau udah ada uangnya ditabung, nanti kalau sudah uangnya cukup buat beli motor baru motor yang lama dijual guys, sehingga harganya juga relatif nggak terlalu apa ya, rugi. Karena motor itu kadang-kadang investasinya bukan di harga tapi di penggunaan, seperti itu. Jadi harga akan pasti turun motor ya, tapi investasinya kan kalian akan gunain tuh motor selama kalian beli. Itu aja tips dari gue. Tadi juga tips berkendara, tips